يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلول الحادث العممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحجب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر بقولنا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفضيلة بالنبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم يبقى الشيخ محمد شهيد هذا محمد مشهور أبي الزاجري إلى المصالح السيد عبد الله بن علي الحجاج وإلى أمرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله لمن نفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا
Sekarang baca kita wal aslu. Wal aslu fil ijma' fihi al ijma'u wal akhbaru. Dalil tentang i'tikaf yaitu ijma' ulama, kesepakatan para ulama, dan ada beberapa hadis Nabi. Khabar sahihain seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashra al-awsat min Ramadan thumma i'takafa al-ashra al-awakhir wa lazamahu hatta tawaffahu Allah. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim katakan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashra al-awsat min Ramadan. Beliau i'tikaf pada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan 30 hari. 10 hari pertama penuh dengan rahmat, 10 hari kedua penuh dengan ampunan, 10 yang ketiga itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, di sini katakan i'takafa al-ashra al-awsat min Ramadan. Nabi Muhammad i'tikaf pada 10 hari kedua di bulan Ramadan. Jadi pada tanggal 11, 12 sampai 20 hari, ya, sampai tanggal 20. Summa i'takafa al-ashra al-awakhir. Kemudian beliau juga i'tikaf pada 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir. Jadi 10 yang kedua dan 10 yang terakhir. Ini dari tanggal 11 sampai selesai. Kurang lebih antara 19 hari atau 20 hari. Wala zamahu, dan i'tikaf ini terus dilakukan oleh Rasulullah SAW hatta tawaffahu Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Jadi Rasulullah banyak i'tikaf karena memang rumah beliau juga kan bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ya, sana kamar Nabi, di sini masjid. Ya, jadi dekat sekali. Beliau melaksanakan i'tikaf. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian istri-istri beliau juga i'tikaf setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, istri beliau Aisyah itu melakukan i'tikaf setelah Muhammad meninggal dunia. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa khabarul Bukhari, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, annahu sallallahu alaihi wasallam i'takafa 'ashran min Syawal wa huwa sunnatun mu'akkadatun kullu waqtin wa bil ashril akhir min Ramadan akidun iqtida'an bihi sallallahu alaihi wasallam wa talaban li lailatul qadri. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW i'takafa 'ashran min Syawal. Beliau juga i'tikaf 10 hari di bulan Syawal. Jadi Ramadan, ya, tanggal 11 sampai 30 disambung dengan Syawal 10 hari. Wa huwa sunnatun mu'akkadatun. Itu termasuk sunnat yang sangat kuat, yang sangat dianjurkan. Ya, i'tikaf pada 10 hari pertama di bulan Syawal. Bulan Syawal itu ya pas Lebaran. Itu i'tikaf itu disunatkan, dan sunatnya sunat muakkadah kullu waqtin.
ya, yaitu pada setiap waktu, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya. Kalau kita iktikaf paling waktu sholat Jumat aja, ya. Selain itu enggak ya. Kalau Rasulullah iktikaf begitu banyak ya. Nah, iktikaf ini boleh di bulan Ramadan bagus, dan juga di bulan-bulan lainnya. Tuh. Rasulullah di masjid. Hah? Kita di sholat mana? Nah itulah Niatnya. nanti apakah iktikaf itu hanya di masjid saja atau boleh di musola? Kalau kita lihat nanti bahasan berikutnya, dikatakan bahwa iktikaf di masjid jami lebih utama. Pengertian masjid jami, masjid kan artinya masjid itu, masjid kan isi makan. Dari kata sajada yasjudu sujudan fa huwa sajidun wa dzaka masjudun usjud la tasjud. Asal bukan masjid, masjadun isjadun. Asal masjid. Ini nama simani. Dengeran, karena kita dengar orang Arab nyebutnya masjid, dan dalam Al-Quran juga sebut masjid, jadi masjid, padahal masjid seharusnya. Ya. Nah, artinya tempat sujud. Musola tempat sujud bukan? Masjid jami yang kita pakai Jumatan. Nanti bahasa berikut dikatakan bahwa iktikaf di masjid jami, masjid yang digunakan untuk Jumat, aula, lebih afdol. Berarti iktikaf di musola tempat sujud, masjid juga kan namanya kan, itu juga boleh. Kalau kita pahami dari teks ayat ini, dan teks kalimat ini nanti, ya begitu. Nah jadi nanti ada kalimat aula. Nah jadi di sini bahwa iktikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, bisa di bulan lain. Buktinya di sini Rasulullah iktikaf pada bulan Syawal. Wa fil ashril akhir min Ramadan akidun, dan iktikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan itu sangat kuat kesunahannya. Karena Rasulullah di 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih giat lagi dibandingkan sebelumnya. Ya, sehingga dikatakan Rasulullah mengikat pinggangnya dengan kalau cara kita dengan gesper. Ya, maksudnya apa tuh? Ya itu kan kalau kita pakai kain, kita pakai gesper supaya kain nggak kedor-doran gitu. Ya maksudnya Rasulullah giat banget di 10 terakhir bulan Ramadan, iktikafnya Masya Allah bukan main. Ya, sampai dikatakan beliau ikat pinggangnya. Ya, itu menandakan begitu giatnya di bulan Ramadan di 10 terakhir. Akidun iktidaan bi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikut hal itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Rasulullah kerjakan di 10 terakhir Ramadan akidun, ya sangat kuat beliau lakukan, maka kita disunahkan juga untuk mengikuti beliau. Wa qalaban li lailatul qadri, di samping itu karena ingin mencari malam qadar. Karena malam qadar itu diperkirakan adanya di malam 10 terakhir yang ganjil-ganjil. Taharraw lailatul qadri, kata Rasulullah, fi awakhir al-ashri min Ramadan. Cari malam qadar pada malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Ya, itu. Angka itu 21, 23, 25, 27, 29. Ya, ada seorang ulama yang mengatakan sekitar tanggal 27. Karena beliau mengatakan begini, di dalam Al-Quran surat Al-Qadar Allah mengatakan Lailatul Qadri itu ada 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 kali. Lailatul Qadri hurufnya 9. 9 kali 3 berapa? 27 kan? Nah maka beliau mengatakan, lebih cenderung mengatakan malam qadar adanya malam 27. Namun Rasulullah memang tidak kasih tahu
Jadi hanya perkiraan ulama, ya gitu. Nah, kita ya kejar lah dari malam pertama, raweh, tadarus, iftar, ngasih buka puasa, ya ngasih buat ngaji, baca Al-Quran, supaya kita mendapatkan malam pada. Nah itu. Wa arkanuhu arba'atun, dan rukun-rukun daripada i'tikaf itu ada 4. Rukun itu adalah ma wajaba wal qata'a, itu wajib dan terputus-putus, itu rukun. Rukun i'tikaf ada 4. Yang pertama lumsud, diam di masjid. Diam di masjid. Ya, berapa lama? Ya selama orang ruku dan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu udah i'tikaf namanya. Ya. Jadi kalau kita di bulan Ramadan biasanya itu kemana-mana, ya terus ya berjam-jam, berkali-kali. Jadi kalau namanya dulu i'tikaf, biar sebentar sudah i'tikaf namanya. Yang asal di masjid. Kemudian kita lihat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Saya niat dulu i'tikaf di masjid ini selama aku berada di sini. Itu udah i'tikaf namanya. 5 menit kemudian bangun udah dapat pahala. Pahala sunat. Bisa kita menjadi dapat pahala wajib. Kan pahala sunat sama wajib banyak kan kejadian yang wajib. Umpamanya nih, ada taklim. Saya bernazar mau i'tikaf di masjid. Begitu kita sampai di masjid, kita laksanakan. Berarti dia apa? Sudah menjalankan nazarnya. Nah itu i'tikafnya i'tikaf nazar, berarti wajib tuh. Jadi pahalanya pahala wajib, bukan pahala sunat. Kenapa? Karena dia bernazar mau i'tikaf di masjid. Dia berangkat di masjid, kalau merbok, duduk di masjid, dengerin ya apa namanya syarat kifayatul akhir. Berarti dia i'tikafnya pahala wajib. Kenapa? Karena dia nazar situ. Ya. Yang kedua, waniyatun, niat. Ya dalam hati dah, saya niat dulu i'tikaf cukup. Ya. Kadang-kadang ada di masjid di depan tulis terus mengingatkan gitu, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Kadang-kadang lupa tuh. Pas sudah pulang dan sampai rumah, iya, gua tadi lupa niat. Padahal lama banget. Orang-orang belum datang, kita udah ada di situ masjid. Ya, belum berjam-jam. Lupa. Nah, makanya kita niatkan i'tikaf. Ya, biar ada pahalanya. Yang ketiga, wa mu'takifun, orangnya, orang yang i'tikaf. Ya, orangnya. Dan yang keempat, wa mu'takafun fihi, tempatnya. Jadi diamnya, niatnya, orangnya, sama masjidnya tempat kita i'tikaf. Itu rukun tuh. Jadi ada 4. Ya. Nah, jadi harus ada 4-4-nya. Ada rukun. Nah kemudian karena tadi disebut-sebut mu'takif, orang yang i'tikaf, wa syartul mu'takifi, dan syarat orang yang i'tikaf itu adalah Islamun. Yang pertama adalah dia beragama Islam. Kalau non muslim biar berjam-jam di masjid dan dia niatkan i'tikaf, pada pahalanya karena tidak memenuhi syarat. Wa aqlun, dan berakal. Ya, artinya bukan orang gila. Wa qulun an hadasin akbar. Ya, atau wa qulun an hadasin akbar. Dan kosong daripada hadas besar. Jadi kalau umpamanya dia lagi i'tikaf di masjid, kemudian dia tidur, dia mimpi. Dia mimpi hubungan badan, keluar sperma, kan punya hadas besar, cepat keluar. Ya. Mandi, habis mandi masuk lagi ke masjid. Gitu. Nah, kenapa? Karena orang yang punya hadas besar gak boleh berada di masjid. Gitu, karena dia kotor. Kan? Nah itu syarat orang i'tikaf.
Wa syartul mu'takafi fihi ma dzakartuhu bi qawlihi. Dan syarat tepat untuk i'tikaf sebagaimana yang aku sebutkannya dengan perkataan aku, yukhtassul i'tikafu qat tawafi. Ya. Dikhususkan i'tikaf seperti tawaf. Ya. Wa tahiyyatul masjidi bil masjidi, dan tahiyatul masjid ya bil masjidi, ya di masjid. Nah, jadi yang namanya tempat i'tikaf itu kalau tawaf, boleh nggak tawaf di sembarangan tempat? Nggak boleh. Jangan sekali-kali kalau bertawaf di mana, di masjid Mas Depok, ya besar. Jadi yang namanya tawaf itu khusus di Masjidil Haram, ya. Makanya Abrohat, gubernur kerajaan Najasyi itu yang berada di Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah karena dia membangun masjid yang besar, membangun gereja yang besar di mana di Yaman. Sementara sepi dari pengunjung. Ka'bah banyak banget yang pada datang. Nah, kalau Ka'bahnya dihancurin, nanti kan mereka jadi pergi ke sono. Ya kemana? Ke Yaman. Nah, itu jadi licik juga. Maksudnya apa? Supaya orang pada datang ke gereja mereka, maka Ka'bah mau dihancurkan. Nah, nggak bisa kita tawaf di sembarang tempat, khusus tempatnya di mana? Di Masjidil Haram. Yuhtasul i'tikaf kata wa tahiyatul masjidi, dan juga tahiyatul masjid khusus juga, ya di masjid. Ada pertanyaan, yang namanya masjid itu apa? Ya kalau tadi saya katakan, kalau dari segi arti ya tempat sujud, termasuk sholat, ya. Nah, sehingga tadi dikatakan bahwa fil masjidil jami aula, di masjid yang digunakan untuk Jumatan itu lebih utama. Jadi kalau begitu, dari ada ungkapan semacam itu, berarti mushola termasuk masjid, karena masjid disimakan tempat sujud. Lil ittiba'i, karena mengikut Nabi Muhammad SAW. Fala yasihu syai'un minha fi ghairihi, maka tidak sah sedikit pun daripada yang disebutkan tadi, ya. Dia tawaf bukan di Masjidil Haram, dia duduk tahiyatul masjid bukan di masjid, ya. La yasihhu syai'un minha fi ghairihi, tidak sah sedikit pun daripadanya, daripada yang disebutkan tadi, pada selain masjid, ya. Jadi i'tikaf di masjid, tawaf di masjid, tahiyatul masjid juga di masjid. Nah, wal jami'u bil i'tikafi aula, dan masjid jami, masjid yang digunakan untuk Jumatan, lebih utama lagi kalau kita i'tikaf di situ. Tuh, dari kata-kata itu ya bisa kita pahami. Jadi katakan al-jami, apa sih jami itu? Ay alladzi jaratil 'adatu bi iqamatil jum'ati fihi wa huwa akhassu minal masjidi. Jadi yang dikatakan masjid jami, yang dikatakan jami adalah alladzi jaratil 'adatu, biasanya berlaku bi iqamatil jum'ati fihi, di masjid jami itu diadakan Jumatan. Bahwa akhassu minal masjidi, maka masjid jami itu lebih khusus daripada masjid. Kalau masjid umum, tempat sujud. Nah, kalau masjid jami khusus itu, yaitu tempat sujud di mana tempat-tempat itu diadakan Jumatan. Faqullu jami'in masjidun wala aksun, atau ya wala aksa gitu. Setiap jami pasti masjid, dan tidak setiap masjid itu jami, ya gitu. Jadi apabila dikatakan masjid jami termasuk masjid, apabila dikatakan masjid belum tentu masjid jami, karena seperti musola kan dari pakaian Jumatan, maka nggak dikatakan jami. Tapi kalau jami itu masih masjid. Aula.
wa yafsudu fil hali mutlaqan. Nah, nanti kita bahas tentang i'tikaf itu bisa rusak pada waktu itu juga secara mutlak. Apa sebabnya? Kok batal? Itu insyaallah ya. Pada waktu kita 13 menit kurang lebih kita mau baca kitab yang kedua. Jadi sedikit-sedikit nggak apa-apa, nanti ada masukan ya. Jadi nanti insyaallah kita lanjutkan wa yafsudu. Jadi segala sesuatu itu ditentukan dengan niat. Sama-sama duduk, yang satu pakai niat i'tikaf, yang satu tidak, maka yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Kenapa? Karena yang satu pakai niat, yang satu tidak. Baik berjamaah, kita lanjutkan bacaan kita pada kitab kita, yaitu bicara masalah terakhir. Wal kibru innama yakunu fil qalbi, itu ya. Masih membicarakan masalah sifat sombong, takabur. Wal kibru innama yakunu fil qalbi. Sombong itu sesungguhnya adanya di dalam hati. Walakin takunu lahu alamatun fil zahiri. Akan tetapi bisa terjadi itu sombong itu tanda-tandanya di luar. Jadi artinya walaupun sombong itu di hati, tapi bisa kelihatan di luar. Itu merupakan tanda bahwa orang itu adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena ada alamat fi zahir, ada tanda dilihat di luar. Tadullu alaihi, yang menunjukkan adanya kesombongan. Faminha, di antaranya tanda-tanda kesombongan yang kelihatan itu hubbut taqaddumi 'alan nas, merasa lebih maju dibandingkan manusia, merasa lebih hebat dibandingkan manusia lainnya. Nah, ya, itu satu. Jadi kalau kelihatan semacam itu, dia nggak mau kalah deh, kayak gitu ya, merasa lebih maju. Asal hubbut taqaddum, senang apa namanya, di depan. Dia kalau duduk di belakang nggak mau di depan, ya gitu. Kalau dia taruh di belakang dia marah-marah, mau di depan. Lu nggak tahu siapa gua, masa gua taruh di belakang? Nah, gua paksa di depan. Gua apa? Nungguin sendal di belakang. Tapi kalau orang-orang yang nggak sombong, justru dia fi ardil khumul, dia menyembunyikan dirinya, ya, seperti orang tidak alim, seperti orang tidak kaya. Kalau orang yang nggak tahu, dia dianggap orang biasa saja, padahal dia ilmunya tinggi, dia orang katanya banyak. Itu tandanya orang yang tawadhu. Wa izharu tarafu'i alaihim, dan menunjukkan dirinya tinggi, ya, di atas manusia. Jadi dia yang paling hebat. Dia menonjolkan dirinya bahwa dia paling at-tarafu, yang paling tinggi, yang paling wah. Wa hubbut tasadduri fil majalis, dan ingin maju ke depan, ingin tampil di majelis. Ya, gitu. Pokoknya dia dulu dah. Yang lain nggak boleh tampil. Semestinya begitu. Jadi capek kita. Kalau kita doang sendiri yang bisa, capek. Dikit-dikit kita, andalannya dikit kita. Tapi kalau banyak yang bisa kan enak. Ketika kita lagi repot, lagi sakit, ada penggantinya, cuma kalau kagak repot. Maka saya senang dengan banyak yang baca, bisa baca menjadi imam, ada yang bisa baca tahlil, ada yang baca ratib. Kenapa? Supaya kita ringan. Coba kalau nggak saya buruk, ya. Nah sekarang udah banyak, berapa yang bisa, bagus tuh. Nah itu jadi kita merasa enteng kerjaan kita, dan juga kita supaya memajukan yang lainnya, jangan kita buruk. Wat tabakhtur wal ikhtiyaru fil masyiati fil masyiati. Wat tabakhtur wal ikhtiyaru fil masyiati, bermegah diri dan angkuh waktu berjalan. Jalan juga beda, lenggangnya beda.
Iya, jadi waktu jalan itu budaknya itu nggak kayak kita. Dia budaknya, wah, kalau bahasa orang Pegangsaan greget, ya, oh greget. Iya, 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 jalan beda. Wal istidkafu min ayyuradda alaihi kalamuhu, dan dia suka membantah kalau ada orang yang menegur omongannya. Jadi kalau omongannya ditegur, wah marah dia. Ente kayak tadi salah. Seharusnya berterima kasih. Ada salah ya? Di lebah mana salah? Omongan mana salah ini? Oh iya, lupa. Lupa itu. Ini enggak. Dia malah dia marah. Ditegur marah. Padahal kan al-insan mahadul khoto wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan marah. Dan apa? Dan salah. Ya, jadi kalau orang yang sombong itu suka membantah kalau tegur omongannya. Dan memang ya harus tahu tata cara juga, rupanya makanya dia marah karena yang tegur ini gak tahu cara juga. Orang lagi ngomong langsung, kamu salah tuh. Harus jangan. Begitu selesai, ngomong empat mata, pelan-pelan. Ini ada salah tuh baca ayat keliru. Kadang-kadang kita kalau baca Al-Quran ujungnya ada bersama tuh. Innallaha alimun khabir atau innallaha alimun bidzati sudur atau apa sih? Nah, kan kadang lupa tuh. Nah, jangan orang lagi khutbah langsung tunjuk. Dia bisa marah dia lagi khutbah. Ya, kenapa? Karena cara negornya pun nggak benar. Nah, jadi di sini cara negornya harus benar dan dia dikasih tahu juga harus terima. Kalau memang tegur dengan cara yang baik. Wa in kana batilan, meskipun bicaranya dia salah, ketika pembicaraannya salah ditegur, dia marah padahal memang pembicaraannya salah. Wal imtina'u min qabulihi, dan tidak mau menerima teguran orang lain. Dia mencegah dari menerima teguran orang, agak nggak mau. Jadi yang benar hanya dia, yang lain tuh nggak benar. Ya. Wah ini susah kalau orang begitu susah nih, ya. Itulah karena ditutupi dengan kesombongan sehingga segala apapun gak bisa masuk lagi. Wal istighfaru bi dha'afatil muslimina wa masakinihim, dan menganggap remeh, menganggap enteng dengan orang-orang Islam yang dhaif atau du'afa. Du'afa ini jamak dari dhaif. Dengan orang-orang muslim yang dhaif dan orang-orang yang miskin di antara orang-orang muslim. Itu dianggap remeh. Apaan sih lu? Ya, gitu. Jadi kalau dia salah ngomong yang negor lagi orang miskin. Ya. Ya udah, tambah dia terima. Nah, padahal kan siapapun orangnya yang beneran itu bisa jadi dari mereka. Maka Rasulullah khudil hikmata min ayyi bid'ain kharajat, ambil ilmu pengetahuan dari manapun dia keluar. Ya, biar dari mabul ayat kalau yang keluar ambil. Ya, karena keluar bermanfaat ya. Nah, begitu. Wa minha, ada di antara tanda-tanda kesombongan tazkiyatun nafsi wassanai 'alaiha. Tazkiyatun nafsi, menganggap dirinya itu suci, nggak pernah punya salah, suci. Wassana 'alaih, dan merasa bahwa dirinya adalah yang terpuji, yang paling benar dah, nggak ada yang salah ya dirinya gitu. Wal fakhru bil abai min ahli dini wal fadli, dan merasa bangga dengan nenek moyangnya baik dari segi agama atau keutamaan. Ya, yang alim makan bapaknya, yang alim kan kakeknya. Dia nggak ada apa-apanya, bukan main ya. Ya, sombongnya. No, lu tahu mama gua? No, mama gua. Dan kau yang alim, ya, kamu yang hebat lu, kan gitu. Ya, jadi jangan merasa hebat karena kehebatan orang tua. Wal fadli, dan keutamaan. Wat tabajjuhu bin nasabi, dan membangga-banggakan keturunan. Ya,
Saya kan keturunan siapa dong? Ya, turunan dia bermata biru. Wah, Raden, Pak Raden, ya Raden. Nah, gitu. Binasa. Wa dzalika madhmumun wa mustaqbihun jiddan. Itu tercela dan itu amat buruk. Ya. Ini yang sekarang ini kan Sayyid, ya, keturunan Nabi. Dia mengatakan bahwa orang sombong itu membangga-banggakan keturunan. Beliau kan keturunan Nabi yang sekarang Sayyid Alwi Al-Haddad Sayyid Ibrahim. Ya, berarti beliau adalah orang yang tidak sombong. Ya, karena dia mengatakan orang sombong adalah yang membangga-banggakan keturunan. Beliau tidak membangga-banggakan diri dengan keturunan dari Nabi Muhammad. Wa qad yubtala bihi ba'du auladil akhyari mimman la basirata lahu. Kadang-kadang diberikan cobaan dengan hal yang semacam itu sebagian anak-anak auladil akhyar, anak-anak pilihan mimman la basirata lahu, terhadap orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang dalam. Ya, anak-anak orang baik, anak-anak orang alim, ya, tapi dia si anak tadi pengetahuannya nggak dalam, akhirnya dia menyombongkan keturunan, menyombongkan nenek moyang mereka. Wala ma'rifata bihaqa'iqiddin, dan dia tidak mengetahui dengan hakikat agama. Nah, jadi kita biasa aja lah, ya. Wa man ibtakhara 'ala udah isa belum? Berapa? 5 menit. 2 menit. Ya, sebenarnya dulu ya. Ini bapak-bapak tukang masbur udah naik kemarin ternyata, dia udah naik ke atas, lihat sana, ternyata memang ada air dari saluran air sana gitu ngalir. Tadi juga udah bersih-bersih. Mungkin besok kerjain. Jadi dalam sepasang ini atas dulu dikasih karpet yang kayak belakang sini. Dulu ini kan buat semua kalau jalan kan enggak, ya. Belinya juga di madrasah ini nggak ada, adanya belinya di mana di waktu bilang saya udah kasih duit, jadi pasang dulu atas pakai karpet yang khusus gitu, ya minimal yang sana dulu tuh, karena air kayak saya curiga dari penampungan air sana tuh, mari ya, dan minimal nanti ini diperbaiki. Oleh karena itu tadi ini dari hamba Allah nih, siapa nih, 500.000 rupiah, ya. Pahalanya buat yang memberikan amal jariah, juga dari saudara Wahidayat 1 juta, dia pahalanya sebagaimana yang diingatkan oleh Wahyu. Yang lain-lain tentunya ditunggu ya, untuk masalah kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala yang berlipat ganda. Mari kita baca Fatihah, khususnya buat orang-orang yang ingin pamit ada ini masalah kita ini, buat orang tua kita, saudara kita sebelum meninggal dunia, dan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang lagi pada sakit, istri kita, anak adik pada sakit, disayangkan badan dari Allah, dan cucu kita sedang belajar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Kipas angin dari akhir ya, kipas angin dari akhir tinggal pasang, insya Allah bisa dipasang situ ya. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذه جمعة مرحومة تبلغ ولا من بعد تبلغ معصوما ولا تجعل اللهم منا ولا معنا ولا ميت ولا شقيا ولا معصيا ولا محروما السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.